Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Lutfia Azhara. Saya adalah mahasiswa program studi profesi apoteker Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. Non-star pharmacy, seperti yang sudah kita ketahui, yaitu istilah yang digunakan oleh WHO untuk menggambarkan peran seorang farmasis dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, yaitu farmasi sebagai caregiver, yang artinya seorang farmasi merupakan profesional kesehatan yang peduli dalam wujud nyata memberi pelayanan kesehatan dan pelayanan kefarmasian kepada pasien dan masyarakat luas. Berinteraksi secara langsung meliputi pelayanan klinik, analitik, teknik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, peracikan obat, pemberi PO atau pelayanan informasi obat, konseling, konsultasi, dan lain-lain. Poin kedua yaitu farmasis sebagai decision maker, yaitu seorang farmasi merupakan seseorang yang mampu menetapkan atau menentukan keputusan terkait pekerjaan farmasi. Misalnya, memutuskan dispensing, penggantian jenis sediaan, penyesuaian dosis, penggantian obat jika ditemukan bahaya yang signifikan, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu farmasi sebagai komunikator, yaitu seorang farmasi harus mampu menjadi komunikator yang baik, sehingga pelayanan kefarmasian dan interaksi kepada pasien, masyarakat, dan tenaga kesehatan berjalan dengan baik. Misalnya, sebagai komunikator yang baik dalam PIO atau pelayanan informasi obat. Lalu untuk penyuluhan, konseling, dan konsultasi obat kepada pasien. Yang keempat, yaitu farmasi sebagai manajer. Seorang farmasi merupakan seorang manajer dalam aspek kefarmasian non-klinis. Kemampuan ini harus ditunjang kemampuan manajemen yang baik. Contoh, dalam farmasis manajemen di apotek, kepala instalasi farmasi rumah sakit harus mampu mengelola pembekalan farmasi yang mengelola karyawan agar dapat melayani dengan optimal. Dan yang kelima, yaitu leader. Seorang farmasi harus mampu menjadi seorang pemimpin, mempunyai visi dan misi yang jelas, dan dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk memajukan institusi, perusahaan, atau lembaga yang dipimpin. Misalnya, sebagai rektor, dekan, direktur rumah sakit, direktur utama industri farmasi, dan lain-lain. Yang keenam, yaitu sebagai lifelong learner. Seorang farmasi harus memiliki semangat belajar sepanjang waktu, karena informasi atau ilmu kesehatan, terutama farmasi, terus berkembang pesat dari waktu ke waktu, sehingga kita terus-menerus harus mengupdate pengetahuan dan kemampuan agar tidak ketinggalan. Yang ketujuh, yaitu seorang farmasis harus bisa menjadi pendidik atau akademisi atau edukator bagi pasien, masyarakat, maupun tenaga kesehatan yang lain terkait ilmu farmasi dan kesehatan. Yang kedelapan, research. Seorang farmasi merupakan seorang peneliti, terutama dalam penemuan dan pengembangan obat-obatan yang lebih baik. Di samping itu, farmasi juga dapat memiliki aspek lain, misalnya data konsumsi obat, kerasionalan obat, pengembangan formula, dan lain-lain. Dan yang kesembilan, yaitu seorang farmasi sebagai entrepreneur. Seorang farmasi diharapkan terjun menjadi wirausaha dalam pengembangan kemandirian serta membantu mensejahterakan rakyat. Misalnya mendirikan suatu perusahaan obat, kosmetik, makanan, minuman, alat kesehatan, baik skala kecil maupun skala besar. Saat ini, kita tengah menghadapi masa-masa yang kita kenal dengan nama pandemi. Sebenarnya pandemi itu apa sih? Pandemi merupakan persebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia. Lebih tinggi levelnya dibanding epidemi. Nah, pandemi ini sering disebut juga dengan epidemi global. Nah, epidemi itu merupakan suatu situasi ketika penyakit menyebar dengan cepat di antara banyak orang. Nah, sekarang bagaimana sikap kita
sebagai apoteker atau farmasis dan sebagai pengusaha agar menaikkan omset apotik yang turun akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, berikut pendapat saya terkait untuk menaikkan omset apotik saat pandemi corona ini. Yang pertama, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik. Jangan dilihat seberapa banyak atau besar barang yang dibeli oleh suatu konsumen tersebut. Kita harus tetap bersikap seprofesional mungkin dalam pelayanan kepada konsumen kita. Hal ini penting untuk mengambil hati konsumen. Jika konsumen puas dengan pelayanan apotik, maka konsumen otomatis akan memberi rekomendasi kepada keluarga dan teman-teman mereka untuk membeli obat di apotik kita. Yang kedua, kita harus mengontrol siklus penjualan dalam bisnis apotik kita. Mengontrol siklus penjualan bisa dengan melakukan evaluasi penjualan. Hal ini wajib kita lakukan untuk mengetahui produk-produk apa saja yang laku, kurang laku, maupun yang tidak laku dalam apotik. Evaluasi ini dapat dilakukan setiap bulan atau per bulan jika diperlukan. Data-data tersebut dikumpulkan untuk kemudian dianalisa produk-produk apa saja yang masih dapat kita sediakan nantinya. Jadi, di masa pandemi ini, kita harus menganalisa kira-kira produk apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen di masa sekarang ini. Yang ketiga, yaitu perhatikan ketersediaan obat-obatan. Apabila bisnis apotik kita terbilang baru, maka stoklah produk-produk yang sudah pasti laku di pasaran dan juga produk-produk obat wajib apotik menurut Depkes. Daftar obat tersebut dapat kita lihat di Dinkes tempat kita mendirikan apotik kita. Stok produk juga jangan terlalu berlebihan, sediakan produk untuk persediaan selama 1 bulan saja. Yang keempat, yaitu menjalin kerjasama dengan klinik maupun dokter. Hubungan kerjasama ini ditunjukkan untuk dapat meningkatkan omset penjualan pada bisnis apotik kita dan juga membantu kita dalam menyediakan produk yang sebelumnya belum tersedia di apotik kita. Di samping itu, kita juga bisa mengetahui obat-obatan apa saja yang biasanya diresepkan oleh klinik maupun praktik dokter dan dapat menjadi pertimbangan dalam penyediaan produk tersebut. Yang kelima, yaitu menjalin kerjasama dengan para detailer obat yang datang ke apotik. Sebaiknya kita mendapatkan informasi terbaru lebih dulu sebelum detailer obat datang ke tempat kita. Jangan terburu-buru membeli suatu produk dari mereka, karena biasanya pada waktu-waktu tertentu mereka akan menawarkan produk lebih murah untuk mengejar target penjualan mereka kepada bisnis apotik kita. Yang keenam, yaitu menjalin kerjasama dengan apotik-apotik besar. Beberapa apotik besar biasanya menjual produk ke sesama apotik dengan harga yang lebih murah daripada apa yang ditawarkan dari distributor kepada apotik kita. Bangunlah kerjasama yang baik dengan apotik-apotik besar tersebut, karena selain kita dapat berbelanja ke sana dengan harga yang murah, juga dapat berbelanja berdasarkan stok yang kita butuhkan atau yang apotik kita butuhkan. Yang ketujuh, yaitu saat ini kita dihadapkan oleh masa pandemi, yaitu diharapkan kepada masyarakat yang tidak berkepentingan yaitu tetap tinggal di rumah atau gerakan stay at home. Nah, ketika masyarakat ini berada di rumah, mereka lebih suka menggunakan platform belanja online untuk berbelanja. Jadi mereka jarang sekali sekarang untuk pergi berbelanja keluar. Mereka banyak menggunakan aplikasi-aplikasi belanja online. Nah, boleh sekali kita berinovasi ikut dalam bisnis tersebut, bisnis apotik online tersebut. Tetapi perlu diingat, obat yang dijual agar memudahkan kita dalam pengawasan, yaitu obat-obat yang
yang tidak harus dengan resep dokter atau obat bebas, dan sebagian obat bebas terbatas. Lalu bisa juga dengan kita menjual suplemen dan kosmetik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.